lihat kebaruannya, mereka melihat matanya, wajahnya, perutnya. Ya, jadi ini bukan pertama kalinya kami melakukan hal seperti ini. Itu yang menakutkan. Seorang ahli bedah plastik, istrinya yang menawan, dan sebuah prosedur operasi yang berakhir mematikan. Sepertinya seorang ahli bedah plastik sedang mengoperasi istrinya. Lalu kami diberitahu bahwa dia mengalami henti jantung. Tapi saya tidak yakin itu benar-benar terjadi. Tapi sekarang, banyak pertanyaan bermunculan, dan dokter sekaligus suami yang menjadi pusat perhatian ini mempertanyakan penyebab kematian istrinya yang sebenarnya. Saya akan menjelaskannya dan mengapa kasus ini masih jauh dari selesai. Saya Anjanette Levy, dan ini adalah Law and Crime. Sebelum kita mulai membahas kasus yang sangat tragis ini, saya ingin memberitahu Anda tentang sebuah aplikasi yang sudah saya gunakan dan saya sangat suka. Namanya Upside. Aplikasi ini akan memberikan Anda cashback untuk hal-hal yang sering Anda beli, seperti makanan bawa pulang, bensin, dan belanjaan. Begini cara kerja Upside. Anda mengunduh aplikasinya secara gratis, klaim penawaran di salah satu lokasi, lalu bayar dengan kartu kredit Anda. Verifikasi pembelian tersebut, dan setelah itu, Anda akan langsung melihat bahwa Anda mendapatkan cashback. Jadi, misalnya suatu malam saya ingin makan pizza. Saya akan mencari penawaran di Upside. Setelah saya berbelanja, uang akan muncul di aplikasi saya yang bisa langsung saya transfer ke rekening bank saya. Pengguna setia Upside sebenarnya mendapatkan cashback rata-rata $254 per tahun, yang luar biasa. Jadi, untuk mulai mendapatkan cashback, klik tautan di deskripsi, pindai kode QR yang kamu lihat di layar, atau gunakan kode promo kami CrimeFix untuk mendapatkan tambahan 25 sen per galon untuk isi bensin pertamamu. Hillary Brown adalah seorang ibu dari 2 putri dan 1 putra. Dia menikah dengan seorang dokter bedah plastik dan bahkan bekerja bersamanya di praktiknya yang sukses di Santa Rosa County. Itu terletak di wilayah Panhandle, Florida. Namun sayangnya, kehidupan Hillary Brown berakhir secara tiba-tiba dan tragis pada November 2023. Beberapa hari setelah para penyelidik mengatakan bahwa segalanya berjalan sangat salah saat suami Hillary, Dr. Ben Brown, melakukan prosedur pada dirinya di kantornya. Dr. Brown akhirnya diborgol beberapa bulan kemudian, didakwa melakukan pembunuhan tidak disengaja karena kelalaian yang patut dipersalahkan dalam kematian Hillary. Sidang Ben Brown dijadwalkan akan dimulai pada bulan Agustus, tetapi dia dan pengacaranya sangat menentang penentuan pemeriksa medis tentang apa yang sebenarnya menyebabkan kematian Hillary. Saat ini, pemeriksa medis mengatakan Hillary meninggal akibat toksisitas lidocaine. Lidocaine adalah obat yang digunakan untuk membuat orang mati rasa selama prosedur. Tapi Brown dan pengacaranya mengatakan tidak semudah itu. Bahkan, mereka mengklaim bahwa pemeriksa medis itu bahkan tidak memenuhi syarat untuk membuat penentuan tersebut. Saya akan menjelaskan lebih banyak tentang semua ini sebentar lagi bersama pengacara pembela dari Florida, Tim Jansen, saat dia bergabung dengan saya. Klaim yang dibuat oleh pihak pembela sangat menarik dan mengkhawatirkan. Tapi pertama-tama, mari kita kembali ke awal mula. Pada tanggal 21 November 2023, ada panggilan 911 yang masuk ke Santa Rosa County. Santa Rosa 911, polisi, pemadam kebakaran, ambulans. Ada keadaan darurat. Baiklah, layanan apa yang Anda butuhkan? Polisi, pemadam kebakaran, atau ambulans? Ambulans, kami punya pasien yang tidak stabil. Baik, tolong beritahu alamatnya. Hello, Bu, di mana alamat Anda? Baik, apakah Ibu sedang bersama pasien sekarang? Ya. Baik, bantuan sedang dalam perjalanan. Sebenarnya apa yang terjadi? Dia sedang menjalani operasi. Ini adalah klinik bedah plastik. Dan kondisinya tidak stabil. Dia mengalami kejang-kejang. Saya rasa begitu. Baik. Dan prosedur apa yang sedang dia jalani? Ada yang bersifat kosmetik. Oke, bisakah kamu memberitahu saya apa saja itu? Sedot lemak perut, transfer lemak. Macam-macam. Saya tidak ingat semuanya sekarang. Oke sayang, bantuan sedang dalam perjalanan. Mereka datang dari tim tangkap darurat ya. Tolong pastikan mereka sudah memasang AED pada pasien dan siap digunakan. Lalu minta mereka untuk terus melakukan kompresi dada ya. Oke. Baik, jika ada perubahan, hubungi kami kembali. Bantuan sedang dalam perjalanan. Terima kasih, sampai jumpa. Paramedics tiba untuk merawat Hillary Brown. Ini adalah bagian kecil ketiga, dan saat itulah kami mendapat materi tayangan yang sangat bagus dari situ. Itu bagus, mereka mendapatkan bola.
Para deputi berbicara dengan staf lain di kantor. Salah satu deputi merasa ada yang tidak beres dan dia menelpon supervisornya. Saya hanya ingin memberitahu Anda, saya rasa saya tidak melihat alasan untuk lebih dari ini sekarang. Tapi intinya kami mendapat panggilan medis di kantor dokter di Nafar, di mana saya rasa seorang ahli bedah plastik sedang menangani istrinya. Dan kemudian kami diberitahu bahwa dia mengalami henti jantung. Tapi saya tidak yakin dia benar-benar mengalaminya. Dia sepertinya ada orang lain yang hadir saat operasi ini dilakukan. Dan sepertinya dia mengalami beberapa kali kejang. Tapi sepertinya mereka bilang kondisinya memang tidak terlalu baik. Dia tidak dalam keadaan baik saat dibawa pergi. Tapi mereka tetap membawanya dan sebagainya. Dan saya rasa saya akan lebih curiga jika hanya dokter itu dan istrinya saja di ruangan itu. Tapi ternyata ada beberapa perawat yang juga hadir di sana. Jadi saya akan memintanya untuk mendokumentasikannya jika itu tidak masalah bagimu. Jika kamu bicara dengan Lance, beritahu saja dia. Kecuali menurutmu perlu dilakukan lebih banyak lagi. Kita tidak mendengar sisi percakapan dari supervisor, tapi deputi tersebut menyampaikan kekhawatirannya. Benar-benar memang aneh karena itu dokter dan istrinya. Kamu tahu maksud saya kan? Tapi seperti yang saya bilang, dia juga tidak sendirian dengan istrinya selama prosedur itu. Ada orang lain yang membantu. Jadi saya rasa Seville akan mencatat semua nama mereka dan mengumpulkan informasi singkat. Untuk berjaga-jaga kalau nanti ada sesuatu. Misalnya ada yang bilang dia mencoba membunuh istrinya. Kamu tahu, kalau hanya dokter dan istrinya saja di sana, saya akan berpikir kita harus melakukan penyelidikan. Itu agak terlalu menurut saya. Kamu tahu, kalau dia memang meninggal demi keadilan untuknya, setidaknya kita perlu menyelidiki dan memastikan semuanya berjalan dengan benar. Tapi kalau ada saksi di ruangan itu sedikit mengubah keadaannya. Ya, aku rasa begitu. Dan memang ada beberapa bagian dari kejadian itu. Jadi dia sudah pernah menjalani operasi serupa dan dibius. Jadi dia benar-benar dibius total. Mereka melakukan sesuatu dengan bekas luka di perutnya. Lalu dia sadar dan berjalan-jalan dan mereka akan melakukan suntikan di wajahnya. Dan dia bahkan mencampur sendiri apapun yang akan dimasukkan ke wajahnya, seperti lemak. Aku juga tidak benar-benar memahaminya. Tapi saat mereka mulai melakukan suntikan, mereka melakukannya di atas satu mata, lalu di atas mata yang lain. Lalu dia mengalami kejang-kejang. Dia mengalami sekitar 4 kali kejang yang cukup parah sebelum petugas medis datang ke sini. Lalu kamu tahu, kami diberitahu bahwa dia mengalami henti jantung. Jadi saya belum mengkonfirmasi itu dengan petugas medis, tapi mereka bilang keadaannya tidak bagus. Jadi saya pikir, ya menarik. Setelah petugas medis membawa Hillary Brown ke rumah sakit, para deputy sheriff mewawancarai staf di kantor Dr. Brown. Saya ada di sana dan kami baru saja selesai melakukan perbaikan bekas luka di perutnya. Itu sudah selesai. Ya. Itu sudah selesai. Dia sudah bisa berjalan-jalan dengan sangat baik. Dia bahkan mencampur lemaknya sendiri untuk dipindahkan ke area yang sedang ditangani. Dia mulai menyuntikkan obat bius ke bibirnya. Biasanya berupa lidokain IV. dan natrium bikarbonat. Dia menyuntik di sana, menyuntik dia tepat mata kirinya. Dan dia berbicara tentang penglihatannya agak buram, tapi matanya bengkak. Jadi tentu saja dia tidak bisa melihat. Menyuntik mata kanan, dan saat itulah dia mulai kejang tak lama setelahnya. Jadi suntikan kanan dimulai. Oke, lalu apakah dia mengalami henti jantung? Dia kejang selama beberapa menit. Apa itu? Kejang lagi. Setiap kejang mungkin berlangsung 3-4 menit. Oke. Bukan otaknya yang hancur, tapi cukup lekas. Ya. Lalu bagaimana hasilnya? Dia mungkin punya total 4 atau 5. Oke, sebelum siapapun bisa mulai menanganinya. Ya, maksud saya, Kami memeriksa tekanan darah di mana-mana. Detak jantungku bagus selama itu. Semuanya seperti itu. oke, selama prosedur, apakah ada sesuatu yang tidak biasa? Ada hal yang di luar kebiasaan? Semuanya normal. Hillary Brown meninggal 7 hari kemudian di rumah sakit dan penyelidikan atas kematiannya terus berlanjut. Pada tahun 2024, Dr. Ben Brown didakwa atas pembunuhan tak disengaja akibat kelalaian berat. Detektif menulis dalam surat perintah penangkapan bahwa karyawan ini awalnya menyatakan bahwa dia hanya bekerja di bisnis tersebut selama beberapa hari sebelum kejadian ini terjadi.
Dalam waktu singkat itu, dia menyatakan ada banyak kelalaian di kantor yang menyebabkan Hillary mengalami henti jantung. Dia mengatakan sebelum operasi, korban meminum banyak sekali pil. Namun, dia tidak tahu apa saja pil-pil itu. Dia mengatakan korban telah menyiapkan sendiri kantong infusnya yang seharusnya berisi xylocaine yang sudah diencerkan, yang digunakan sebagai anestesi lokal. Selama operasi, kantong infus habis. Pada saat itu, Brown menuangkan isi 2 wadah ke dalam mangkuk. Dia tidak mengencerkannya atau melakukan apapun dan mulai menyuntikkan ke lengan korban lalu ke wajahnya. Saat dia melakukan ini, Hillary mulai mengatakan bahwa penglihatannya menjadi kabur. Dia mengatakan wajahnya sangat bengkak, tetapi Brown tetap melanjutkan. Dia menyatakan bahwa dia pikir itu adalah tanda dia overdosis, dan saat itulah dia mulai kejang-kejang. Detektif juga mengatakan bahwa Ben Brown tidak langsung menelpon 911 untuk meminta bantuan, melainkan menunggu selama 10 hingga 15 menit. Hal itu ditambah dengan faktor lain, termasuk pemeriksa medis yang menentukan bahwa Hillary Brown meninggal karena toksisitas lidokain, membuat jaksa menuntutnya. Namun sekarang, kurang dari 3 bulan sebelum sidang Ben Brown dijadwalkan dimulai, Ben Brown dan pengacaranya menantang penyebab kematian yang ditetapkan negara dan meminta sidang Daubert untuk menentukan apakah pemeriksa medis Dr. Diana Oleski memenuhi syarat untuk bersaksi tentang temuannya sendiri. Pengacara Brown menulis dalam permohonannya, sebagai bagian dari presentasi negara, negara bermaksud menggunakan Dr. Oleski, MD, untuk bersaksi mengenai penyebab kematian, yaitu toksisitas lidokain, seperti yang disebutkan dalam pemeriksaan postmortem sebagai komplikasi dari toksisitas lidokain. Dr. Oleski tidak memiliki pelatihan atau keahlian di bidang toksikologi. Selama deposisi Dr. Oleski, dia secara khusus bersaksi bahwa dia bukan seorang ahli toksikologi. Sekarang, bukan hal yang tidak biasa bagi seorang pemeriksa medis untuk mengandalkan temuan ahli toksikologi saat menentukan penyebab kematian. Tetapi ada hal lain yang menjadi perhatian pengacara Brown. Lebih lanjut, pada berbagai kesempatan, Dr. Oleski menyatakan bahwa pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan kadar lidokain dan dampaknya pada seseorang, kutip, sebaiknya ditanyakan kepada ahli toksikologi, atau menyatakan bahwa dia tidak bisa menjadi ahli toksikologi berdasarkan pelatihannya. Jelas bahwa Dr. Oleski tidak memiliki keahlian untuk memberikan pendapat apakah kadar lidokain dalam tubuh seseorang pada saat kejadian tersebut mematikan atau tidak. Ini adalah temuan fakta yang sangat penting untuk ditentukan oleh juri dan membiarkan seseorang yang bukan ahli memberikan kesaksian yang tidak akurat dan tidak didukung akan sangat merugikan Dr. Brown. Dan dengarkan ini, pengacara Brown, pengacara pembela kriminal terkenal Mark O'Mara, menunjukkan bahwa ada pertanyaan tentang apakah toksisitas lidokain benar-benar menyebabkan kematian Hillary Brown atau tidak. O'Mara merujuk pada sidang Departemen Kesehatan Florida di mana sanksi sedang dipertimbangkan terhadap Dr. Brown. O'Mara menulis, dalam kasus itu, Departemen Kesehatan melawan Benjamin Brown, pejabat sidang menemukan bahwa, kutip, Dr. Diana Oleski MD, seorang pemeriksa medis, melakukan pemeriksaan post-mortem terhadap HB pada tanggal 1 Desember 2023. Departemen mengakui bahwa berdasarkan penilaiannya menggunakan pendekatan diagnosis eksklusi, dia menyimpulkan bahwa penyebab kematian adalah komplikasi yang terkait dengan toksisitas lidokain, karena itu adalah yang paling tinggi dalam diagnosis banding. Sebaliknya, pejabat sidang menemukan bahwa ahli dari pihak responden, Dr. Borgert, secara kredibel menyimpulkan bahwa lidokain bukanlah penyebab gejala atau kematian HB. Ini adalah temuan penting oleh pejabat sidang setelah kesaksian yang mendalam bahwa temuan dari pemeriksa medis Dr. Oleski tidak akurat. Itu tampaknya merupakan hal yang besar. Pada akhirnya, negara bagian Florida benar-benar menangguhkan izin praktik medis Dr. Brown selama 1 tahun sebagian, karena dia gagal segera menelpon 911 ketika Hillary mulai mengalami komplikasi di kantornya. Jadi, bagaimana informasi baru ini akan memengaruhi kasus pidana Dr. Brown? Jadi, untuk benar-benar membahas ini dan menggali klaim yang dibuat oleh pihak pembela dalam kasus ini, saya ingin menghadirkan Tim Jansen. Dia adalah seorang pengacara pembela pidana yang berpraktik di Florida, di wilayah Panhandle. Dia sama sekali tidak terlibat dalam kasus ini. Tim, terima kasih banyak sudah bergabung bersama saya. Saya sangat menghargainya. Senang bisa di sini, Anjanet. Saya tidak tahu apakah kamu juga sama terkejutnya seperti saya saat membaca permohonan untuk sidang Daubert ini. Tapi ada beberapa klaim yang sangat menarik yang diajukan oleh pihak pembela dalam kasus ini. Tapi pertama-tama, saya ingin mulai dengan sidang Daubert.
Dan saya ingin kamu membahas itu lebih dalam, karena saya sebagai orang awam, hanya seorang jurnalis. Saya tahu tentang ini karena sering meliput hal-hal seperti ini. Tapi ini adalah standar tertentu yang harus dipenuhi oleh para ahli agar bisa memberikan kesaksian. Jadi tolong jelaskan sedikit tentang itu. Jadi Daubert itu adalah ketika kamu menghadirkan seorang ahli atau seseorang yang memiliki keahlian khusus. Tidak harus seorang ahli. Kamu bisa menjadi ahli dalam hal-hal tertentu seperti senjata api. Kamu bisa menjadi ahli dalam melacak orang jika kamu punya pelatihan dan pengalaman khusus. Tapi untuk menghadirkan seorang dokter dan agar seorang saksi bisa bersaksi sebagai ahli, mereka harus memiliki kualifikasi pendidikan tertentu, pelatihan, dan pekerjaan mereka harus ditinjau oleh rekan-rekan sejawat. Itu tidak boleh didasarkan pada asumsi atau spekulasi. Harus ditelaah sejawat. Jadi standarnya sangat tinggi karena Anda memberitahu juri bahwa mereka bisa memperlakukan orang ini sebagai ahli dan orang ini bisa memberikan pendapat di ruang sidang. Tidak ada orang lain yang bisa memberikan pendapat di ruang sidang. Anda hanya bisa menyampaikan fakta. Jika Anda melihat sesuatu, Anda tidak bisa memberikan pendapat. Itu akan diprotes, tapi seorang ahli bisa memberikan pendapat. Jadi, Anda harus memastikan orang tersebut memiliki keterampilan yang tepat dan memang diperlukan untuk memberikan pendapat itu, terutama pendapat yang mereka sampaikan. Anda tahu, seorang dokter forensik bisa memberikan pendapat tentang banyak hal. Tapi jika itu di luar keahlian medis mereka, maka mereka tidak bisa memberikan pendapat tersebut. Dan itulah yang terjadi dalam kasus ini. Kita memiliki seorang dokter forensik yang bukan seorang ahli toksikologi. Dan hal pertama yang Anda lakukan ketika Anda memiliki kasus pembunuhan, negara harus membuktikan adanya kematian. Apa yang menyebabkan kematian itu? Dan sekarang Anda memiliki laporan medis dan seorang dokter forensik yang agak menebak-nebak tentang apa penyebab kematiannya. Jadi ini menarik. Yang menarik di sini adalah dokternya, Dr. Oleski. Dia adalah seorang dokter forensik. Dia adalah seorang dokter forensik. Dia adalah seorang dokter. G. Ya, namun sebagian besar dokter forensik bukanlah ahli toksikologi. Biasanya itu diserahkan kepada pihak lain. Benar. Dan mereka mengambil darah atau apapun, lalu mereka mengirimkannya untuk pemeriksaan toksikologi, untuk tes toksikologi. Dan berdasarkan pengalaman saya dalam meliput kasus-kasus seperti ini, itu bisa memakan waktu antara 6 hingga 8 sampai 12 bahkan 14 minggu. Dan kemudian Anda mendapatkan hasilnya dan membuat keputusan akhir. Atau setidaknya dokter forensik yang melakukannya tentang penyebab kematian setelah semua informasi itu didapatkan. Nah, ini masalah lain yang kita hadapi. Orang ini tidak langsung meninggal. Orang ini masih hidup sekitar seminggu di rumah sakit, pada dasarnya sudah mati otak. Jadi tubuhnya menyerap apapun yang ada di dalam sistem. Jadi Anda tidak bisa melakukan seperti pada mayat biasa, di mana tubuhnya tidak menyerap zat itu, dan orang lain bisa melakukan pemeriksaan toksikologi, karena kadar racunnya mungkin akan sama. Tubuh ini masih hidup. Saya rasa dia pakai selang atau semacamnya. Jadi memang Anda harus mengandalkan, saya rasa rumah sakit membuat laporan toksikologi saat dia di sana. Dan saya rasa dari situlah laporan itu muncul. Sebuah surat masuk ke Dr. Oleski yang mengatakan bahwa kadar tersebut bukan kadar toksik. Tapi Dr. Oleski mengabaikannya dan tidak terlalu memikirkannya. Ya, dan saya ingin menampilkan beberapa hal ini di layar dan membacakannya kepada penonton. Lalu kita akan membahasnya. Kamu tahu, kita sudah melihat bagaimana Dr. Oleski bersaksi bahwa dia tidak memiliki pelatihan atau keahlian di bidang toksikologi. Dia secara khusus bersaksi bahwa dia bukan seorang toksikolog, tapi dia membuat kesimpulan bahwa toksisitas lidokain adalah penyebab kematian Hillary Brown. Namun, pihak pembela menulis dalam permohonannya untuk meminta sidang Daubert ini, yang sangat penting untuk masalah ini, bahwa Dr. Oleski bersaksi meskipun dia telah menerima surat dari seorang toksikolog terkenal, Dr. Christopher Borger, pada Oktober 2025, dan meskipun surat tersebut membahas berbagai kekhawatiran terhadap kesimpulan yang diambil oleh Dr. Oleski terkait toksisitas lidokain dan mendukung kekhawatiran tersebut dengan referensi data medis atau sains yang menunjukkan bahwa itu tidak mungkin disebabkan oleh toksisitas lidokain. Dr. Oleski bersaksi bahwa meskipun dia mengetahui surat tersebut, dia tidak terlalu memperhatikan surat itu.
Itu terdengar sangat mengkhawatirkan bagi saya. Karena tugasnya adalah melihat semua fakta yang tersedia, menelaah keadaan seputar kematian Hillary, melihat bukti medis, lalu menentukan penyebab kematiannya. Dan kemudian penyebab kematian itu digunakan oleh jaksa dan polisi untuk menentukan apakah dakwaan pidana memang layak diajukan. Jadi, ketika kamu membaca bahwa pembela menulis ini, Tim, dia seperti... Ya, aku tidak terlalu menganggap surat itu penting. Aku tidak terlalu menganggapnya penting atau apapun yang dia katakan. Seberapa mengkhawatirkan itu? Ya, itu masalah bagi jaksa dan merupakan tambang emas bagi pembela. Pada dasarnya yang Anda katakan adalah, jangan repotkan saya dengan lebih banyak fakta dan sains. Saya sudah mengambil kesimpulan saya. Jadi Anda punya seorang ahli dalam bidang toksikologi ini yang melihat kadarnya dan mengatakan bahwa itu bukan kadar yang toksik. Dan dia menerima itu lalu berkata, saya bukan ahli toksikologi, tapi saya tidak benar-benar peduli. Itu tidak menjadi perhatian saya. Saya sudah membuat keputusan saya. Itu justru menjadi alasan lebih kuat mengapa dia seharusnya tidak diizinkan untuk bersaksi tentang penyebab kematian. Karena dia bukan seorang ahli dan ada bukti yang saling bertentangan yang diabaikannya. Jadi, entah pengadilan tidak akan membiarkan dia memberikan penyebab kematian, atau mereka mungkin akan membiarkan dokter itu bersaksi untuk menyaingi pendapatnya tentang penyebab kematian. Karena ini memang masalah. Ini tidak terlalu memberatkan, karena mereka didakwa dengan kelalaian yang dapat dipersalahkan. Kamu tahu, mereka bisa mengatakan bahwa perilaku keseluruhan dokter ini sangat buruk sehingga menyebabkan kematian, dan kamu masih bisa dinyatakan bersalah, kan? Dengan tidak memberikan bantuan, membiarkan dia melakukan ini sendiri, membiarkan dia minum pil, tidak memantau dosis anestesi yang dia berikan. Dan kemudian ketika dia mengalami gagal napas atau kejang, dia tidak menelpon 911 saat petugas medis memintanya. Lalu dia berteriak-teriak. Apa yang dia minum? Seharusnya dia tahu apa yang dia minum. Dia bertanggung jawab. Ketika pasien itu berada di meja operasi, dia harus tahu. Dan dia tidak tahu. Dia masih sangat mungkin dinyatakan bersalah atas pembunuhan tidak disengaja karena kelalaian yang dapat dipersalahkan hanya karena semua keadaan lain yang mengelilingi kematiannya. Maksud saya, tapi saya membaca di internet, saya pikir ini sangat buruk untuk pemeriksa medis, untuk mengatakan saya mengabaikannya. Untuk mengatakan saya bukan ahli toksikologi. Dia seharusnya membawa seseorang yang ahli. Dan jika itu bertentangan dengan pendapatnya, maka mungkin dia berkata, saya tidak tahu penyebab kematiannya. Tapi untuk mengesampingkan itu dan langsung memasukkannya ketika ada pertentangan dari ahli toksikologi, itu sangat mengkhawatirkan. tapi seperti yang kamu sebutkan, ini adalah tambang emas bagi pihak pembela. Dan sebenarnya, ketika kita melihat kasus-kasus kriminal seperti ini, jelas negara yang memikul beban pembuktian di sini. Pihak pembela, mereka tidak punya beban pembuktian. Dan ini adalah benang yang bisa mereka tarik untuk, pada dasarnya, ini adalah sesuatu yang bisa mereka tunjukkan untuk menimbulkan keraguan terhadap seluruh penyelidikan atas kematian Hillary. Dan dia masih mungkin lalai atas kematian Hillary. Tapi yang menjadi perhatian di sini adalah bahwa pihak pembela mengatakan Departemen Kesehatan bahkan tidak percaya bahwa toksisitas lidokain adalah bagian dari penyebab kematian Hillary. Departemen Kesehatan, ketika ada sidang besar tentang apakah Dr. Ben Brown harus dicabut izinnya dan diberi sanksi, mereka menemukan bahwa dia lalai dan seharusnya langsung menelpon 911. Tapi toksisitas lidokain bukan bagian dari hal ini. Jadi jika Dewan Medis yang penuh dengan tenaga medis melihat ini dan berkata, ya, toksisitas lidokain, kami sebenarnya tidak terlalu tertarik dengan itu. Kami tidak melihat hal tersebut. Bagaimana mungkin negara bagian Florida bisa mengandalkan hal itu di persidangan? Ya, sepertinya mereka menempatkan diri mereka sendiri dalam posisi sulit. Karena Dewan Kesehatan mendatangkan dokter-dokter dan mereka melakukan peninjauan. Mereka melakukan telaah sejawat. Mereka melihat berbagai hal. Mereka memiliki pelatihan medis dan mereka tidak menemukan adanya toksisitas lidokain. Bahkan mereka sama sekali tidak menyebutkan hal itu dalam temuan mereka. Temuan mereka adalah dia lalai dalam semua hal lain yang dia lakukan. Jadi, saya pikir pihak pembela akan memanggil beberapa dari mereka sebagai kemungkinan saksi bagi pihak pembela. Dan begitu Anda bisa melemahkan bahwa penyebab kematian yang ditetapkan oleh pemeriksa medis itu salah, kasus itu akan hancur.
Karena juri suka mendengar dia meninggal karena terlalu banyak lidokain dan semua ini. Sekarang Anda akan mengatakan bahwa itu bukan yang membunuhnya. Sekarang pihak pembela punya peluang. Itu hanyalah sebuah kecelakaan tragis. Itu adalah hal yang bisa terjadi ketika orang menjalani operasi kapan saja. Selalu ada risiko kematian. Dan dia mencintai istrinya, dan dia sudah berusaha. Dia pikir dia bisa mengatasinya, tapi dia jelas tidak punya niat. Sekarang buktinya tidak lagi memenuhi standar tanpa keraguan yang masuk akal. Dan itulah yang sangat mengkhawatirkan di sini. Maksudku, salah satu saksi bintangmu di sini untuk negara bagian mengatakan dia meninggal karena toksisitas lidokain. Kami punya bukti lain dari para ahli lain yang disebutkan dalam mosi ini yang mengatakan tidak, dia tidak meninggal karena itu. Kita tahu dia meninggal setelah menjalani prosedur ini. Dia mulai mengalami kejang-kejang. Menurut Dewan Medis dan Jaksa, dia tidak langsung menelpon 911. Dia pikir dia bisa menangani semuanya dan menyelamatkannya. Dan kemudian dia meninggal seminggu kemudian. Jadi prosedur ini adalah bagian besar dari kasus ini. Namun maksud saya, ini adalah bagian utama dari kasus ini. Anda akan menghadirkan seorang ahli di persidangan yang mengatakan bahwa dia meninggal karena toksisitas lidokain. Pihak pembela mengatakan Anda bahkan tidak bisa mengatakan itu. Ini sepertinya sangat kacau. Ini benar-benar kacau. Dan sekarang Anda punya hakim yang harus membuat keputusan. Karena pertama, dia punya seorang pemeriksa medis yang tidak memenuhi syarat untuk membuat keputusan itu. Dia sendiri mengakui bahwa dia tidak punya pelatihan di bidang itu. Dan tidak punya keahlian di situ. Dan dia tidak punya bukti fisik untuk mendukungnya. Semua bukti ilmiah membantah klaim ini. Saya rasa pengadilan mungkin tidak akan mengizinkan dia bersaksi tentang penyebab kematian. Biarkan dia bersaksi, tapi tidak memberikan penyebab kematian. Yang mana saya tidak tahu apa yang akan disampaikan oleh pemeriksa medis nanti. Tapi Tim, kamu tahu, para pemeriksa medis ini selalu mengandalkan toksikologi untuk menentukan penyebab kematian. Jadi, kalau kita menghilangkan toksisitas lidokain dari sini, maksudku, kamu dan aku, kita bukan dokter. Tapi aku berpikir sendiri, lalu apa penyebab kematiannya? Itu, ya, seingatku waktu aku baca, dia menyebutnya metode eliminasi. Dia sudah mengeliminasi semua kemungkinan lain. Dia tidak menemukan alasan lain kenapa dia meninggal. Jadi dia tidak punya dasar lain untuk menyatakan penyebab kematiannya selain toksisitas lidokain, yang sebenarnya tidak ada. Yang berarti dia tidak benar-benar membantu juri, yang berarti itu tidak lolos tinjauan sejawat. Dia tidak memiliki keahlian untuk melakukannya. Jadi saya pikir pengadilan mungkin memutuskan bahwa dia tidak akan bisa bersaksi tentang penyebab kematian. Lalu, apa pengaruhnya terhadap kasus pihak penuntut? Apakah mereka akan kembali dan menawarkan sesuatu kepadanya setelah mereka tidak memiliki penyebab kematian? Saya rasa semuanya bergantung pada hal ini. Pada Hakim Dobro ini. Putusan dan sidang Daubert. Dan kemudian pihak pembela, kamu tahu, Ben Brown, diwakili oleh Marco Mera. Marco Mera adalah pengacara pembela yang sangat baik. Mereka akan membawa ahli mereka sendiri yang mengatakan, tidak, ini bukan cara Hillary meninggal. Dan mereka akan memberikan pendapat serta opini mereka sendiri tentang bagaimana dia meninggal dan mengapa dia meninggal. Ya, kemungkinan yang akan mereka lakukan adalah jika hakim tidak mengizinkan dia bersaksi tentang penyebab kematian, hakim mungkin akan mengatakan itu berkaitan dengan bobot, bukan keterterimaan. Anda bisa memanggil saksi Anda, juri bisa memutuskan. Tapi saya pikir negara bagian mungkin akan tetap melanjutkan. Ayah korban tidak suka dengan kompleks dewa, atau sikap merasa seperti dewa dari mantan suami atau suaminya. Dan biarkan juri yang memutuskan apakah tindakannya begitu buruk hingga menyebabkan kematiannya, dan apakah mereka punya fakta-fakta itu. Apakah mereka benar-benar harus mengatakan bahwa dia meninggal karena toksisitas lidokain? Atau apakah mereka mengatakan dia meninggal karena dia begitu lalai, kelalaian berat oleh dokter itu, hingga menyebabkan kematiannya? Dan mereka mungkin masih bisa mendapatkan vonis bersalah, tapi itu tidak akan mudah. Karena pembelaannya akan berkata, hey, itu adalah operasi. Dia sudah setuju, dia melakukannya sepanjang waktu. Ada hal yang tidak berjalan sesuai rencana. Dia mencoba menolongnya, dia mencintainya. Dan hal-hal seperti itu bisa terjadi. Dan juri yang akan memutuskan. Tapi faktanya tidak bagus. Apa yang dia lakukan, apa yang tidak dia lakukan, membiarkan dia memasang infus sendiri, membiarkan dia minum pil, dan dia memberinya obat-obatan.
valium dan anestesi, serta tidak mengontrol dosisnya. Lalu ketika dia mengalami kejang, dia tidak langsung menelpon nomor darurat 911. Ini adalah pria yang merasa seperti dewa. Banyak ahli bedah plastik seperti itu. Mereka merasa seperti dewa karena bisa memperbaiki tubuhmu dan membuatmu cantik. Jadi, aku seperti dewa. Saya sudah melihat banyak dari mereka seperti itu. Berpikir mereka tidak bisa berbuat salah. Jadi, pemilihan juri akan menjadi kunci. Itulah mengapa mereka ingin memindahkan lokasi sidang, karena dia sudah difitnah di komunitas. Mungkin saja, tapi saya rasa itu juga tidak akan berhasil. Tidak, saya tidak. Saya tidak berpikir kasus ini pantas. Ini bukan kasus yang cukup besar untuk memerlukan pemindahan lokasi sidang. Kamu bisa menemukan 12 juri di Santa Rosa County yang belum seperti ya. Yang benar-benar memperhatikan ini. Mereka tidak tahu apa-apa tentang kasus ini. Mereka tidak punya koran. Saya tidak menonton TV. Benar, saya setuju. Baik, kami akan terus memantau ini dengan seksama. Tim Jansen, terima kasih atas keahlianmu seperti biasa. Terima kasih, Anjanette. Ben Brown saat ini bebas dengan jaminan. Persidangannya dijadwalkan pada bulan Agustus, seperti yang sudah saya sebutkan. Dia mengaku tidak bersalah atas tuduhan pembunuhan tanpa sengaja yang dihadapinya. Kami akan terus memantau kasus ini dan memberitahu Anda perkembangannya. Dan itu saja untuk episode Law and Crime kali ini. Saya Anjanette Levy. Terima kasih banyak sudah bersama saya. Sampai jumpa lagi di sini lain kali.